Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Bersama Bapak, udah tahu belum namanya? Nama Bapak Fadli Adin Budiarjo, SPD dari SD Negeri Kesonean 1. Nah, ingat selalu ya protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, kita harus memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan ya dengan air yang mengalir. Kemudian apalagi yang ketiga? Iya, yang ketiga menjauhi kerumunan ya. Jangan kita sering-sering berkerumun ya dengan temannya atau tetangganya ya. Karena kondisi saat ini masih dalam level 4 ya anak-anak. Kemudian yang keempat itu menjaga jarak ya, minimal itu 1 meter atau 1,5 meter. Kemudian yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, ada tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang pertama, kalian harus bisa mampu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua itu ada kalian harus bisa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Nah, operasi yang ini, operasi hitung bilangan bulat, ada 4 macam. Apa aja itu yang tadi dari tujuan kita? Iya, yang pertama ada, nah, tahukah kalian operasi hitung itu ada apa? Iya, yang pertama operasi hitung penjumlahan. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada operasi hitung pengurangan. Kemudian ada operasi apa lagi? Iya, operasi hitung perkalian. Dan yang terakhir operasi hitung, iya, operasi hitung pembagian. Nah, tahukah kalian itu ada gambar apa? Ya, gambar kapal selam ya. Kapal selam itu pasti tertutup ya. Di situ ada kalimat, tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan yang pertama itu operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Kemudian yang kedua itu ada operasi pengurangan yang berarti berbalik arah. Kemudian yang ketiga, tanda positif berarti maju ya. Kemudian tanda negatif berarti mundur. Ini berkaitan dengan garis bilangan yang sudah kalian
kalian pelajari pada minggu-minggu kemarin ya. Nah iya. Sekarang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya. Satu-satu ya kita bahas. Perhatikan gambar dan bacaan berikut ya dengan cermat. Ayo diamati. Itu ada kapal selam ya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut ya. Berarti berada di bawah laut. Nah, ternyata kondisi arus lautnya itu sangat deras ya. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula ya. Berarti kapalnya ini yang tadinya 20 meter, kemudian ada arus sangat deras, berarti takut goyang nih kapalnya, ya naiklah 8 meter ya. Coba jika kita hitung posisi akhir kapal selam ini berada pada kedalaman berapa meter ya? Ada yang tahu? Coba. Ayo dihitung. Nah, 20 meter awalnya di bawah laut, kemudian kondisinya arus deras, kemudian pada saat deras kapalnya naik 8 meter. Kira-kira berapa posisi? Iya. Negatif 12 meter. Dari manakah negatif 12 meter itu? Ya, perhatikan ya, posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut ya. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Nah, kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Ya, berarti menaik tuh posisi kapalnya. Berarti hal ini dapat ditulis positif 8 ya. 8 meter. Nah, kemudian 20 meter ditambah 8 berarti hasil akhirnya negatif 12 meter. Nah, kita lihat contoh yang pertama tentang penjumlahan. Ini soalnya tentang soal cerita ya. Ada seseorang anak laki-laki bernama Udin. Nah, Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak ya. Mula-mula Udin berdiri ya di titik 0. Nah, kemudian Udin melangkahkan kaki kemana? Ke depan ya, sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah ya. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, dilihat tuh. Awalnya dari 0 ya, titiknya melangkah ke depan ya. Sejauh 4 langkah. Kemudian dari titik langkah keempat itu mundur ya. Sejauh 5 langkah. Nah, berapakah titik akhirnya? Coba lihat, perhatikan ya. Tuh langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Iya, tuh titiknya di 0 ya. Kemudian melangkah ke depan ya. Kalau ke depan berarti arahnya positif ya, berarti arah ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti positif dalam garis bilangan ya. Nah, kemudian langkah ketiga, nah Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah, berarti dijumlahkan ini ya. Yang tadinya melangkah ke depan 4 langkah, kemudian
ditambah lagi 5 langkah. Jadi hasilnya berapa tuh anak-anak? Iya. Udin saat ini berdiri di atas titik 9 ya. Pernyataan di atas tuh bisa dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. Nah, ada contoh yang kedua nih. Coba dilihat ya. Hitung soal berikut. Negatif 7 ditambah negatif 3 ya. Kalau ada bahasan negatifnya ada 2 tanda ya yang berbeda, itu dikasih dalam kurung ya anak-anak. Iya, berapakah negatif 7 ditambah negatif 3 dalam garis bilangan ya? Coba yuk kita hitung. Yang langkah pertama itu bilangan negatif 7 atau negatif 7 ya. Artinya bilangan tersebut yang tadi ya, kalau negatif langkahnya mundur tentang pengurangan tuh. Berarti mundur ya. Mundur sejauh 7 langkah ya. Berarti ada titik akhirnya di negatif 7. Kemudian langkah kedua, di situ ada berapa lagi? Ya, ditambah negatif 3 ya. Berarti mundur lagi tuh. Ya, negatif 3 ya. Langkahnya berarti tetap mundur ya. Tetap mundur ya. Nah, jadi hasil akhir dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Ingat ya anak-anak, yang minggu kemarin sudah dijelaskan. Kalau arah garis bilangan paling kiri, semakin ke kiri itu semakin negatif ya, atau semakin kecil. Jika semakin ke kanan maka semakin besar ya, positif ya angkanya. Ya, sekarang operasi hitung pengurangan. Coba kalian kerjakan soal berikut. Ada angka 4. Nah, itu angka 4 itu berarti positif. Kemudian dikurangi itu. Dikurangi berapa? Negatif 5. Nah, sama dengan berapa? Dalam garis bilangan ya. Ingat tadi kata-katanya, jika positif berarti maju, melangkah ya. Tuh, langkah pertama bilangan positif berarti maju ya. Majunya dari 0, angka titik awal itu 0 ya. Maju 4 langkah. Dilihat tuh gambarnya ya. Kemudian ada soal posisi pengurangan ya, nanti hasil akhirnya gimana ya. Nah, langkah kedua, nah berarti berbalik tuh. Jika di situ ada negatif 5 ya, artinya berbalik arah karena posisinya pengurangan ya. Kalau pengurangan berarti berbalik ya, berbaliklah gambarnya ya, itu ya. Berbalik berarti melangkahnya berapa? Sejauh 5 langkah juga ya. 5 langkah ya. Hasil akhirnya berapa? Iya, jadi hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Kenapa 9? Pak, kok kenapa 9 ya? Karena di situ ada tanda negatif. Di situ juga ada tanda negatif ya. Ingat ya, kalimat langkah dasar dalam hitungan matematika itu, jika positif bertemu positif, hasilnya positif. Jika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Jika
positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Dan sebaliknya, jika negatif bertemu positif, hasilnya juga negatif ya. Itu ya. Kemudian soal yang kedua. Coba hitung soal berikut. Di situ ada negatif 7. Kemudian dikurangi 3 ya. Hasilnya berapa? Iya, dilihat langkah-langkah di gambar ya. Kalau negatif berarti mundur ya, mundur 7 langkah. Arahkan kakinya mundur 7 langkah ya. Kemudian dikurangi 3 ya. Iya, berarti pengurangan artinya berbalik lagi. Berarti di apa? Iya, mundur 3 langkah ya. Nah, hasil akhirnya berarti tuh ada 3 langkah ya. Posisi 3-nya berarti 3-nya positif ya, karena ini tentang pengurangan ya. Hasil akhirnya iya, dari negatif 7 dikurangi 3 adalah 10. Karena posisinya negatif, udah kita minjem, kemudian minjem lagi ya, berarti minjemnya nambah ya, jadi negatif 10. Nah, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ya, ada beberapa sifat ya. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada 2 ya, yaitu komutatif dan asosiatif. Yang pertama komutatif. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berapakah 4 ditambah 3? Ya. Berapa ya? Nah, apakah 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3? Jika iya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut berarti mempunyai sifat komutatif ya. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif ya. Coba nanti kalian lihat ya di buku tulisnya. Dapatkah kalian menyimpulkan sifat komutatif ya? Nanti ditulis di buku kalian masing-masing ya. Apakah 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3? Ya, itu ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Ya, yang kedua itu ada sifat asosiatif. Apakah itu asosiatif ya? Yuk kita lihat. 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 ya. Tutup kurung sama dengan 3 ditambah. Nah, yang berarti langkah yang pertama itu jika ada dalam kurung, maka yang dikerjakan nanti yang dalam kurung dulu ya. Ingat ya, dalam kurung dulu berarti 3 ditambah 9 sama dengan 12. Berapakah dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung kemudian ditambah 5? Apakah 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 itu sama dengan 3 dalam kurung ya? Ditambah 4 ditambah 5? Jika iya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut berarti mempunyai sifat asosiatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif ya. Coba kalian ya simpulkan ya sifat asosiatif tersebut ya di buku kalian masing-masing.
masing-masing. Oke? Iya. Tahukah kalian apakah sifat asosiatif itu? Nah, tadi ya, sifat asosiatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan. Nah, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan itu tempatnya tersebut hasilnya sama ya. Jadi posisi misalkan di posisi kirinya itu 4 ditambah 7, kemudian posisi kanannya 7 ditambah 4 ya, itu contoh ya. Nah, kemudian yang kedua, sifat asosiatif ya. Yang tadi komutatif, yang sekarang sifat asosiatif dalam penjumlahan. Apakah itu? Nah, kalau sifat asosiatif itu pengelompokan 3 bilangan atau lebih ya, bisa 4 ya, dan seterusnya ya. Karena di situ dituliskan pengelompokan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Berarti angkanya berbeda ya, yang tadi sudah dicontohkan tuh ya, sifat asosiatif. Nah, perhatikan pada sifat pengurangan bilangan bulat ya. Apakah komutatif berlaku pada pengurangan ya? Coba kalian ini ya, pikirkan ya. Ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Apakah 3 dikurangi 4 ya? Sama dengan berapa kira-kira ya? Apakah 4 dikurangi 3 itu sama dengan 3 dikurangi 4 ya? Jika ya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut berarti mempunyai sifat komutatif. Jika tidak ya, jika tidak sama hasilnya ya, maka pengurangan bilangan tersebut tidak bersifat komutatif ya. Coba ya kalian simpulkan ya di buku tulis kalian ya. Apakah 4 dikurangi 3 itu sama dengan 3 dikurangin 4 ya? Itu ya. Sudah paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan? Ya. Kalau tadi komutatif, kalau sekarang asosiatif dalam pengurangan ya. 7 dikurangi dalam kurung 4 dikurangi 2 sama dengan 7 dikurangi 2 ya. Karena 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2 ya. Sama dengan 5 ya, karena 7 dikurangi 2. Nah, berapakah dalam kurung 7 dikurangi 4 dikurangi 2 ya? Apakah 7 dikurangi dalam kurung 4 dikurangi 2 itu sama dengan dalam kurung 7 dikurangi 4 itu sama dengan dikurangi 2 ya? Jika iya ya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Nah, jika tidak ya, maka pengurangan bilangan tersebut tidak bersifat asosiatif ya, jika tidak sama ya, tidak sama hasilnya tuh ya. Tulislah kesimpulan dari pernyataan berikut ya. Dari pernyataan tersebut. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang operasi hitung perkalian ya. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya.
Gimana coba penjumlahan yang berulang? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang ya. Yuk, kita lihat ya. Contoh, 3 dikali 4 berarti sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Itu sama aja ya. 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Berarti 4-nya ada 3 kali ya. Di situ karena 3 dikali 4 ya. Sama dengan 12. Nah, kemudian yang kedua, 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 ya. Berarti di situ jika awalan perkaliannya angkanya di awalnya itu ada angka 4, berarti 3-nya itu ada 4 kali ya. Ada 4 kali ya. 3-nya ada 4. 4 berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. Nah, perhatikan di situ ada gambar apa itu? Ya, ada gambar apa? Iya, ada gambar buah apel ya. Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan ya. Di situ coba kalian lihat gambarnya ada berapa ya. Setiap kemasan berisi 14 buah apel ya. Berarti setiap kemasan tuh berarti ada 4 kemasan ya. Beni membeli sebanyak 4 kemasan. Coba kalian hitung ya, berapa banyak buah apel yang dibeli Beni ya? Berapa banyak tuh? Berarti berapa tuh? Dilihat. Coba kalian hitung bareng-bareng ya. Tuh ya. Coba kalian hitung ya. Ya. 15 dikali 4 ya. 15 dikali 4 itu berapa ya? Iya, berarti 15 dikali 4 itu sama dengan 60 ya. Satu-satu ngitungnya ya. 4 dikali 5 itu 20. Disimpanlah angka nolnya, disimpan angka berapanya? 2-nya ya. Ya, ditaruh angka 0. Berarti 4 dikali 1 ditambah 2 tadi ya, 60. Berarti 15 kalau jika 15 dikali 4 berarti kalau dijumlahkan itu ada banyak ya. 4-nya ada banyak ya. Kalau sebaliknya misalkan 4 dikali 15 berarti 15-nya ada 4 ya. 15 ditambah 15 ya, ditambah 15 kemudian ditambah 15. 15 ditambah 15 30 ditambah 15 45 kemudian ditambah 15 sama dengan 60 ya. Ya, sekarang operasi hitung pembagian. Nah, pembagian adalah pengurangan yang berulang, kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi itu perkalian, penjumlahan yang berulang. Kalau sekarang pembagian ya. Pembagian itu pengurangan yang berulang. Contoh, 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan berapa? 0 ya. Itu ya. Nah, perhatikan gambar. Di situ ada gambar apa anak-anak?
Iya, gambar tas ya. Yuk kita perhatikan. Sekolah dasar cerdas unggul akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian yang sama banyak ya. Berapakah tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, di situ dilihat, kalian perhatikan coba. Ada sekolah ya cerdas unggul membagikan tuh 6 tas kepada 3 siswa ya. Berarti 6 tas ini dibagi ke anak berapa kira-kira? Ke anak 3 ya. Tasnya ada 6 dibagiin ke 3 anak ya, 3 siswa. Nah, kira-kira siswa itu masing-masing mendapatkan berapa? Berapa tas? Iya ya, masing-masing mendapatkan 2 tas ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari tadi ya, penjumlahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Cara penjumlahan bilangan bulat ya, jika kedua bilangan tandanya sama tadi ya, maka tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua buah bilangan dan hasilnya sama dengan penjumlahan ya kedua bilangan tersebut tadi ya. Hasil contohnya misalkan 15 ditambah 15 ya sama dengan 30. Contoh yang lain, hasil dari negatif 24 ditambah 12, maka jika kedua bilangan tandanya berbeda, berarti hasilnya jadi negatif 12 ya, karena kita punya hutang itu 24 ya, bayarnya hanya 12 ya, berarti masih hutang berapa tuh? Masih hutang 12. Berarti kalau hutang itu dianalogikan negatif ya, negatif 12. Nah, pengurangan ya, mengurangi dua bilangan ya, A dengan B sama artinya dengan menjumlahkan bilangan A dengan lawannya ya dari B. Contoh ya, 35 ya dikurangi negatif 25 ya, berarti tadi ya tandanya sama, berarti jika tandanya sama hasilnya positif ya. 35 ditambah 25 ya, di situ ada tanda pengurangan sama negatif ya. Negatif 25 sama dikurangi ya, berarti tandanya sama ya. Berarti hasilnya positif. 35 ditambah 25 sama dengan 60 ya. Nah, perkalian bilangan bulat sama dengan perkalian bilangan cacah ya. Sedangkan tanda akhirnya tergantung dari tanda kedua bilangan yang dikalikan tersebut ya. Jika kedua bilangan bertanda sama ya, maka hasil tanda akhirnya adalah positif ya. Tadi ya, contoh 14 dikali 3 ya sama dengan 42 karena 14-nya ada 3. Kemudian negatif 20 dikali negatif 15 sama dengan 300 ya. Mudah ya. Tinggal 2 dikali 15 sama dengan 30 ditambah nolnya 1 ya. Tadi jika ada tandanya sama berarti hasilnya positif. Positif 300 ya. Positif boleh tidak dituliskan ya. Untuk pembagian bilangan bulat sama dengan perkalian bilangan cacah ya. Sedangkan tanda akhirnya tergantung dari tanda
kedua bilangan yang tadi ya, sama ya, yang dikalikan. Jika kedua bertanda yang sama, maka hasilnya tanda akhirnya positif ya. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Negatif 60 dibagi negatif 12 sama dengan 5 ya. Berarti ketika ada 60 ya, misalkan jumlah bolanya 60 dibagikan ke 12 ya, 12 anak ya. Berarti sisanya ada 5 bola ya. Nah, sekarang kita evaluasi ya dari hasil pembelajaran tadi ya. Ya. Yang pertama, coba kalian kerjakan penjumlahan di bawah itu ya, dengan menjumlahkan menggunakan garis bilangan ya, yang tadi sudah dicontohkan ya. 3 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, coba kalian catat ya. Kemudian 2 ya, nomor 2, kerjakan pengurangan tersebut dengan menggunakan garis bilangan juga yang tadi ya. 2 dikurangi dalam kurung negatif 5 sama dengan berapa ya. Kemudian nomor 3, ada negatif 6 dikali 4 ya, sama dengan berapa. Nah, ini berbeda tuh ya. Posisi tandanya di situ, posisi tandanya ada positif 4, kemudian ada negatif 6 ya. Ketika dikalikan berarti ya itu ya yang tadi sudah dijelaskan. Jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif ya. Coba kalian kerjakan ya. Kemudian nomor 4, ada angka 21 dibagi 7, itu sama dengan berapa ya. Kemudian ada angka nomor 5 itu ada angka 12 dibagi negatif 6 sama dengan berapa ya. Ya, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Kalian harus tetap jaga kesehatan ya, sesuai protokol ya, karena ini sudah anjuran dari pemerintah ya. Kalian tetap semangat dalam belajar ya, saling menjaga ya satu sama lain ya. Iya, cukup sekian pembelajaran dari Bapak ya. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.